Kak Jul, silakan. Start, Kak Jul. Selamat sore kakak-kakak pembina di seluruh Indonesia. Kita bertemu kembali di ruang pembina Departemen Pemuda Advent Konferensi DKI Jakarta dengan bekerjasama dengan Partner Talks Indonesia. Saat ini kita akan memulai kegiatan kita dengan materi yang akan dibawakan oleh Kak Amir Manurung dari MT Haryono 1 Elang Pancoran dengan materinya tentang leadership. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita akan bersatu dalam doa. Allah kami, Bapa kami berkata dalam kerjaan surga, terima kasih Engkau memberikan kepada kami, para pembina di seluruh Indonesia, untuk bertemu melalui Zoom meeting. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan arahan dan tuntunan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti jalan-jalan yang Engkau sediakan bagi kami. Dan biarlah Engkau memberkati frekuensi Zoom meeting ini, baik sinyal maupun materi yang akan dibawakan oleh Kak Amir Manurung. Berikan Kak Amir Manurung hikmat kebijaksanaan dari surga yang membawakan materinya sesuai dengan dan setuju dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih, ampuni kami dari dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita ada 15 menit tertunda. Jadi Kak Amir, kami langsung persilakan untuk memulai pemaparan materinya. Silakan Kak Amir Manurung. Oke. Terima kasih Kak Julian. Selamat sore untuk kita semua yang hadir di Zoom meeting ini, yang sudah menyiapkan waktunya. Dan terima kasih kepada panitia daripada acara pada sore hari ini. Saya dihubungin oleh Kak Julian beberapa saat yang lalu, minta kesediaan saya untuk menyampaikan materi yang saya sendiri sebenarnya bingung kenapa saya di sini. Tapi puji Tuhan, karena Kak Julian, terima kasih, Kak Jimmy, terima kasih, ada Kak Edwin juga, terima kasih. Tugas saya hanya ngumpul-ngumpulkan materi dan baca-baca. Mudah-mudahan materi yang saya kumpulkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya mulai. Ini sebentar. Saya dikasih judul, nggak mau dia. Oke, kepemimpinan klub yang ideal. Jadi kalau kita bicara di sini, yang kita bicarakan adalah klub. Ya, klub berarti klub itu di bawah pemuda Advent. Jadi bicaranya itu dari mulai pemuda Advent sampai ke klub semua. Jadi di kalangan orang muda dan juga bahkan termasuk orang tua yang berjiwa muda. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan ya Kak Julian ya, Kak Jimmy, saya persiapkan ke sana. Baik, ditanya apakah kepemimpinan itu? Jadi kalau kita bicara kepemimpinan, sungguh banyak definisi yang kita akan dapatkan di buku-buku bacaan, di apa saja yang kita baca, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada bermacam-macam daripada definisi kepemimpinan itu sendiri. Dan akhirnya saya mengambil kesimpulan, mengambil satu definisi dari seseorang yang saya kenal baik, yang saya sayangi, dan menyayangi saya juga, dan saya harap ini tidak salah karena beliau adalah seorang mantan pimpinan, bahkan orang kalau di pemerintahan seorang yang sangat dikenal dalam organisasi kepemimpinan. Beliau adalah mantan ketua LAN zamannya Pak Soeharto dulu. Kalau saya boleh katakan mungkin beliau adalah profesor yang pertama dari anggota Mahasiswa Advent hari ke-7 yang ada di Indonesia. Jadi saya ambil dari beliau kata-katanya begini. Kepemimpinan dulu dia punya screen, belum di share screen. Belum Kak ya. Belum kebaca screen-nya ya. Coba di share screen dulu.
Sebentar. Harusnya sih sudah ya. Oke, sudah. Sudah Kak ya. Udah kelihatan ya sekarang? Ya, tinggal di show kan. Belum show? Belum Pak, coba di show. Saya sudah show sebenarnya. Sebentar. Kok bisa? Tadi sudah show kita sama-sama. Oh, terus. Udah kelihatan kah? Bagaimana kakak-kakak, sudah kelihatan? Oke, sudah kami. Terima kasih. Nah, jadi saya ambil definisi yang beliau bikin. Saya juga ada bukunya. Ini beliau adalah Profesor Sondang P. Siagian, ya, mantan ketua LAN tahun zamannya Pak Soeharto. Dia tulis begini, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menduduki sebagai pimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya, agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa, sehingga bisa memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan. Itulah yang saya dapatkan dari definisi dari kepemimpinan. Jadi selanjutnya, ini secara umum apa arti daripada kepemimpinan. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya mereka dengan melihat situasi seperti seberapa banyak tugas, kemampuan masing-masing anggota, dan faktor-faktor lain yang mampu menyelesaikan pekerjaannya. Makanya disebutkan di sini, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Itu dari John Maxwell. Jadi memang tergantung tipe pemimpin kita seperti apa. Ya, kita seorang pemimpin harus sanggup menunjukkan caranya, menunjukkan jalannya dan cara, serta dia juga bisa menunjukkan jalan di mana yang harus dilakukan. Jadi bukan seorang yang cuman memberitahu, minta melakukan saja, tapi biarlah dia juga menjadi contoh dan bisa tunjukkan sesuatu apa ketika dia mengharapkan dari bawahannya, dia bisa tunjukkan bagaimana itu dilakukan. Jadi bukan hanya ngebosi, tapi juga bisa melakukan sesuatunya. Nah, saya lewatin aja ini, karena ini ada beberapa karakteristik atau tipe-tipe dari pemimpin. Mungkin secara umum ini yang terjadi, ya, bahwa dia harus mampu melakukan teamwork, ya, challenges, mengambil keputusan, bikin strategi, dan juga punya visi, ambisi, dan motivasi. Ya, dan sangat kreatif. Kita masuk ke sini. Tadi adalah definisi umum, sekarang kita masuk ke definisi kepemimpinan gaya Kristennya. Yang kita lakukan adalah pertanyaan yang kritis selanjutnya, apakah kepemimpinan Kristen dan apakah ada perbedaan di antara kepemimpinan umum dan kepemimpinan Kristen? Ya, tentunya. Ketika kita bicara tentang kepemimpinan Kristen, berarti kita berbicara tentang model kepemimpinan yang merujuk kepada contoh yang diberikan Yesus atau berpusat kepada sosok Yesus sebagai sumber kepemimpinan kita. Memang kalau kita tanya, adakah bahasa kepemimpinan di Alkitab, definisi, itu pasti nggak ada. Kita nggak ketemuin. Cuma yang kita ketemuin adalah apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai sosok, ya, sebagai sumber daripada kepemimpinan itu. Dia bukan hanya sekedar menjadi pemimpin saja, oleh karena dia bisa mengatur, tapi dia kepemimpinannya adalah menunjukkan akan hal-hal perbedaan dari yang lain-lain. Makanya kita lihat apa yang terjadi dalam kepemimpinan Kristen harus mengandung nilai-nilai kekristenan yang sangat kuat, yang tercermin dalam proses pemimpinan yang melayani. Jadi intinya saya garis bawahi adalah melayani. Jadi bukan hanya karena kita tambahkan Kristen sehingga itu adalah kepemimpinan Kristen, ya, tapi memang
dasarnya sangat jelas, harus ada perbedaannya. Jadi kita lihat di sini juga kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani. Itu merupakan kepemimpinan yang telah diserahkan kepada kekuasaan Kristus dan teladannya pada para pemimpin Kristen yang terbaik, memperhatikan sifat-sifat yang penuh dengan dedikasi tanpa pamrih, kebenaran, ketegasan, belas kasihan, dan kepandaian persuasif yang menjadi ciri pemimpin agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi saya ambil di sini konsep dasar daripada kepemimpinan Kristen adalah seorang pelayan. Ya, jadi bukan bos, bukannya harus dilayani seperti kepemimpinan duniawi di profesional, baik di kantor ya, di kantor-kantor biasanya seorang bos adalah seorang bos yang harus dilayani, tapi pemimpin Kristen adalah seorang pelayan. Nah, ini ada sedikit agak keras juga di sini. Saya lihat pemimpin Kristen sejati telah menemukan bahwa kepemimpinan dimulai dari handuk dan baskom dalam peran-peran seorang pemimpin. Saya kurang tahu kalau ini dibawakan keluar, mereka mengerti apa maksudnya. Tapi kita orang-orang Advent khususnya mengerti apa yang dimaksudkan dimulai dari handuk dan baskom. Artinya bahwa kita harus memiliki kerendahan hati, ya, kerendahan hati tanpa pamrih, dan kita juga harus mempunyai kekuatan yang dalam yang datang dari Roh untuk melakukan tugas kita itu, ya, dan juga kita harus mempunyai tanggung jawab, ya, tanggung jawab terletak pada dirinya, dan juga kita harus memiliki kepandaian persuasif yang didasarkan pada kesetiaan kepada satu alasan yang melampaui segala alasan lainnya. Itu adalah berpusat kepada Yesus. Ya, kerendahan hati yang berasal dari kesadaran bahwa Allah lah yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan pemimpinan itu, pekerjaan itu bukanlah karena kesanggupan kita, tetapi karena Allah lah yang melakukan pekerjaan itu melalui kita. Intinya Allah yang diutamakan. Oke. Di tujuan kepemimpinan pemuda Advent yang ideal adalah melayani pemuda, pekerjaan gereja yang dilakukan untuk bersama dan oleh anak-anak muda kita. Fokus utama adalah keselamatan kaum muda melalui Yesus Kristus dan penerimaan dan keterlibatan mereka dalam misi gereja. Jadi membawa anak-anak muda kepada jalan keselamatan, ya, melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Ini terlihat di sini bagaimana sebenarnya yang lebih detail lagi, bahwa tujuan Departemen Pemuda Advent adalah untuk memfasilitasi dan mendukung pelayanan gereja dalam memenangkan, melatih, memegang, dan merebut para pemuda-pemuda kita. Nah, jadi itulah sebabnya Departemen Pelayanan Pemuda Advent berbagi tanggung jawab untuk mengembangkan penginjilan di seluruh dunia. Ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemuda Advent, karena Pemuda Advent mempunyai banyak turunannya. Di antara lainnya adalah klub, ya, klub. Kita bicara di sini kebanyakan nanti klub. Jadi harus menuntun pemimpin itu, menuntun orang-orang muda kita bawa ke kaki salib. Dan setelah mereka dibawa ke kaki salib, mereka pun akan memimpin orang lain ke kaki salib Yesus. Ya, jadi artinya kalau istilah di bisnis ini multi level marketing, ya, member get member. Ya. Agar mereka tetap terhubung dan taat kepada Tuhan yang mati untuk mereka di kayu salib. Nah, ini kita perlu ajarkan kepada mereka untuk mendorong seumur hidup eksplorasi, pembelajaran, kepemimpinan, dan pelayanan. Untuk memberi mereka perhatian, bimbingan, kehidupan kekristenan. Inilah tujuan daripada apa? Pelayanan daripada Pemuda Advent, di mana klub-klub ada terkandung di dalamnya. Sedikitnya harus ada 5 ciri khas daripada kepemimpinan Kristen. Ya. Coba kita lihat. Yang pertama adalah kepemimpinan Kristen menghadirkan nilai-nilai tanggung jawab.
Maksudnya adalah seorang pemimpin Kristen harus merasa bertanggung jawab terhadap tugas kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya. Ia harus sadar bahwa jatuh bangunnya kehidupan semua orang yang dipimpinnya berada di pundaknya. Karena itu, dia tidak bisa menggunakan gaya Pilatus yang mencuci tangan, ya. Artinya Pilatus kan itu mencuci tangan dia untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab yang harus dipikulnya sebagai risiko seorang pemimpin. Tidak bisa. Kita harus memikul tanggung jawab ketika kita menerima tugas sebagai kepemimpinan di mana kita berada, baik di klub atau di gereja, mungkin melalui klub di mana kita berada. Nah, seorang pemimpin yang bertanggung jawab harus menampilkan hal-hal apa ini? Sorry. Harus menampilkan beberapa hal yang berikut. Yang pertama, harus berani menegur dan mengoreksi bawahannya yang melakukan kesalahan. Ini sangat fatal dan ini harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ya. Kenapa? Karena ternyata banyak pemimpin yang segan bahkan takut menegur dan mengoreksi bawahannya yang melakukan hal yang salah. Ini adalah fatal. Ketika kita tidak berani mengoreksi bawahan kita ataupun mengoreksi pimpinan kita adalah suatu kesalahan besar bagi kita. Saya mau kasih contoh. Suatu kali di kelas kami, di klub kami, waktu itu saya tidak pembina, tapi saya masih dituakan karena saya punya relasi yang cukup banyak. Pada saat itu, kebetulan Associate Director Pemuda untuk di General Conference adalah saudara saya. Ya, kita tahu, Pendeta Nisa. Teman-teman di gereja tanya, kapan schedule Pendeta Nisa ke Indonesia? Saya tahu beliau schedule-nya kemari. Lantas ketika kami tahu, saya tanya, kapan apakah Pak Pendeta punya waktu untuk mengadakan penamatan di gereja kami di MT Haryono. Ya, karena saya tahu waktunya dan waktunya dicocokin, saya minta beliau untuk berkhotbah, kami minta untuk berkhotbah di MT Haryono, sekalian penamatan sore-sorenya. Apa yang terjadi? Teman-teman bangga, tapi bangga mau melakukan secara langsung. Saya bilang nggak boleh. Karena ini sudah dari GC, kita coba hubungin higher organization kita. Kita pergi dulu ke conference. Walaupun schedule-nya sudah dapat, tapi kita minta ke conference lapor ke Uni lapor ke divisi, mengatakan bahwa orang GC akan melayani di kita dan mengadakan penamatan. Itu satu. Nah, itu kami lakukan. Saya bilang, karena kalau kamu tidak lakukan, kita melanggar peraturan. Aturannya memang itu. Jadi jangan kita merasa karena kita punya sahabat, karena kita dekat kepada pimpinan baik di Uni atau di divisi ataupun di GC, langsung suka-suka kita membuat program kita di jemaat. Itu nggak boleh. Ini fatal. Kenapa? Karena suatu saat ketika nanti dia melakukan sesuatu, lantas ada pimpinan bertanya, kenapa dia bisa ada di sini? Dia akan salah sendiri. Dia akan disalahkan oleh pimpinannya. Jadi kita harus jaga juga, ya. Kita jaga juga. Jadi kita harus berani memberikan koreksi gitu. Dan pada saat itu beliau sangat senang karena saya bilang kami akan lakukan ini dan saya kasih prosedurnya. Beliau sangat senang sekali karena jemaat kami mengikuti prosedur apa yang seharusnya dilakukan supaya beliau juga tidak melakukan kesalahan itu. Jadi itu yang terjadi. Di sini juga pimpinan harus berani menegur, mengoreksi bawahannya yang melakukan kesalahan. Artinya, kalau kakak-kakak, misalnya contoh ini Kak Jimmy levelnya di Uni Timur, gitu ya. Lantas saya dari sini melakukan kesalahan. Kak Jimmy harus berani tegur saya, atau saya ke kakak yang lain ya, Kakak Julian. Saya sebagai anggota biasa urusan apa gitulah. Harusnya Kak Julian bisa berani koreksi. Kak harus melalui direktur klub. Direktur klub harus pergi ke majelis dan seterusnya. Itulah yang kita harus Yang kita harus lakukan. Jadi jangan kita merasa
karena punya hubungan dekat ke UNI, divisi, terus suka-suka kita melakukan program desa. Ini sangat fatal ya, sangat fatal dan tidak boleh dilakukan. Walau itulah sebabnya kita harus bertindak tegas, bersikap tegas, baik sebagai pimpinan di organisasi maupun pimpinan di gereja. Jadi ini harus diketahuinya. Jadi harus berani sikap tegas dan memiliki ketajaman dalam mengenal dan menganalisa masalah-masalah. Dan kita harus tahu kalau misalnya kita melanggar aturan tadi, akan banyak terjadi masalah. Ya. Jadi lebih banyak kita mendengar sebelum menjawab, terbuka untuk menerima saran dari orang lain, dan melaksanakan setiap keputusan dengan konsekuennya, terus selalu, khususnya selalu meminta petunjuk daripada Tuhan. Kita harus bersikap adil dan jujur, ya, karena banyak sekali pemimpin yang kurang, bahkan tidak adil dan jujur terhadap bawahannya. Berbagai keputusan diambil selalu mengorbankan hak-hak bawahannya. Karena itu, saya mengatakan dalam tulisannya, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memutuskan perkara dengan adil dan mengambil keputusan dengan jujur. Jangan, kita sudah bahas di kelas juga, jangan kena itu anak teman saya, anak saudara saya, atau bahkan anak saya, itu kita intervensi ya, kita berikan hal-hal yang terbaik. Ternyata ketika dites nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sering terjadi di gereja bahwa kita ketika anak kita masuk di klub, kita suka intervensi anak kita ini. Apalagi kalau posisi kita anggota majelis atau ketua, ya. Terus anak kita dinyatakan tidak mendapat PIN, wah langsung teriak kita. Kita teriak-teriakin itu pemimpin pembina, sehingga pembinanya ketakutan juga ketakutan juga untuk tahun berikutnya untuk membina. Ya, jadi kita harus sanggup membuat yang adil dan jujur. Demikian juga harus sikap terbuka dan siap menerima kritikan. Ya, siapa sih yang sempurna? Ya, kita harus siap terbuka itu. Dan memang itulah sebagai pemimpin kita harus bertanggung jawab. Ya, yang bisa saja kita melakukan kesalahan dan kita harus siap kalau kita ditegur bawahan kita atau ditegur dari siapa saja. Kita harus terbuka untuk dikritik oleh orang lain, terutama orang yang dipimpin dari bawahan kita. Pemimpin Kristen menuntut pemimpin yang bertumbuh dan dinamis. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena dia harus bertumbuh. Tidak bisa itu aja. Ya, khususnya misalnya di organisasi kita pemimpin itu ditukar sekali 5 tahun. 5 tahun itu aja programnya, enggak ada yang baru. Terus 5 tahun kemudian datang lagi dia, 10 tahun. Saya ada kenal ya bisa sampai 3 tahun atau 3 periode, 4 periode bahkan dia menjadi pimpinan. Waduh, enggak ada perubahan dibikinnya, hanya itu aja. Jadi sangat bosan ya. Jadi pemimpin tidak bisa demikian. Dia harus bertumbuh baik dalam pengetahuannya maupun dalam pribadian dan juga dalam kehidupan spiritualnya ya, dalam kehidupan kerohaniannya. Dan harus banyak dalam pertumbuhannya, harus terus belajar, harus terus memperluas wawasannya. Jadi pertumbuhan ke arah kedewasaan juga dan kematangan. Nah, ketika kita baru duduk di posisi itu bisa saja kita kaget ya. Tapi setelah dengan waktu berjalan, ada satu proses di mana kita harus bertumbuh dalam kedewasaan memimpin organisasi itu. Dan juga kita harus bertumbuh dalam hubungan kita kepada sumber daripada yang memberikan pertumbuhan dan kehidupan kepada kita. Baik, selanjutnya dalam upaya mencapai kepemimpinan bertumbuh itu, maka sikap yang harus ditampilkan adalah pertama sikap rendah hati. Memang sudah dari awal tadi kita bilang, sikap pemimpinan Kristen bermuasal daripada handuk dan baskom. Ya, artinya sudah harus rendah hati. Ya, mungkin juga sikap hidup yang saleh, itu sikap daripada yang bertumbuh. Dan juga sikap dari yang bijaksana. Ya, kita selalu bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, ya, tidak serta-merta asal-asalan membuat suatu keputusan. Sementara dalam mengambil keputusan ini, dalam pertumbuhan ini, hal-hal yang paling penting harus dihindari adalah sikap angkuh dan kesombongan. Sering terjadi ketika kita sudah menjadi pimpinan. Ya, sikap malas. Pimpinan suka malas karena dipikir punya anak buah yang disuruh kerja. Tidak bisa.
Kita harus lebih dulu bertumbuh sebelum anak buah kita bertumbuh. Nah, sikap angkuh terjadi. Saya kan pimpinan. Ya, apa yang sering kita lakukan dulu terjadi ini di klub-klub juga ya. Saya sudah lebih dulu mengalami itu. Nggak usah kau ajari saya. Saya lebih tahu gitu loh. Padahal sekarang ini pemimpinnya dia, bukan kita. Kita pernah pemimpin, tapi pada saat ini pemimpin itu bukanlah kita. Sehingga ya apa yang pemimpin lakukan itu ya kita harus lihat dong. Jangan katakan, saya juga lebih dulu daripada kamu pemimpin. Nggak boleh itu. Ya, jangan terlalu angkuh, jangan sombong dalam melakukan pertumbuhan Islam itu. Nah, kepemimpinan Kristen membutuhkan pemimpin yang menghadirkan dirinya sebagai teladan atau model. Ini dia, jadi pemimpin yang bisa menjadi model, menjadi contoh ya. Dia harus menjadi teladan kepada orang lain, terutama kepada bawahan-bawahannya. Ya. Keteladanan itu bukan hanya dibicarakan, tapi harus muncul dalam sikap dan perilaku hidup. Keteladanan itu bergerak maju secara terus-menerus, ya, continue. Dan keteladanan itu harus membangkitkan motivasi orang lain untuk kreatif dalam memimpin. Jadi ini berpulang kepada pelajaran sekolah sahabat kita kemarin. Apakah kita hanya menjadi pembicara, ataukah kita menjadi pendengar, ataukah kita menjadi pelaku? Jadi sebagai seorang pemimpin, kita menjadi pembicara, kita menjadi pendengar, dan kita menjadi pelaku. Itulah pemimpin apa? Yang menjadi model. Karena ketika ditanya kita mengerti, ketika dikritik kita bisa dengar, tapi ketika itu lewat mendengar dan itu berdiskusi, kita menjadi pelakunya. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi harus tiga-tiganya berjalan secara secara bersamaan. Setidaknya ada 3 bentuk keteladanan yang patut diperhatikan, yaitu yang pertama, keteladanan kehidupan kerohanian kita. Maksudnya ialah seorang pemimpin Kristen harus menampilkan satu bentuk kehidupan rohani yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itu ia harus berdisiplin tinggi dan menguasai dirinya agar terhindar dari keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi ini kita perlu lakukan dalam kehidupan kerohanian kita sebagai pemimpin. Jangan sampai ada celah ditemukan oleh orang lain dalam kehidupan kita sebagai pemimpin. Yang berikutnya adalah keteladanan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Maksudnya ialah pemimpin Kristen harus mampu membangun komunikasi dengan orang lain, ya, secara bersifat komunikatif, ya, bisa berkomunikasi kepada orang lain. Orang-orang ini biasanya memiliki ciri khas selalu memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya, tidak ada bohong di dalamnya, tidak ada dusta di antara kita berdua, ya. Informasi yang diberikan harus sesuai kebutuhan dan waktu yang tepat. Ya, sering kadang-kadang informasi yang dikasih kita bicara terlalu cepat, padahal itu belum diminta, belum dibutuhkan. Setiap informasi harus mendorong motivasi dan bersifat mendidik. Ya. Lantas mempersatukan dan peduli pada kepentingan orang lain. Itulah ketika kita berhubungan dengan orang lain, biarlah kita mengisi kebutuhan teman bicara kita, teman kita dengan siapa kita berkomunikasi, agar kita bisa menjadi pemimpin yang dipercaya, yang disenangi oleh orang kita. Yang berikut adalah keteladanan dalam bekerja. Keteladanan dalam bekerja menuntut dari seorang pemimpin untuk memiliki kecakapan. Artinya harus sanggup, ya, seorang pemimpin yang cakap, yang harus sadar bahwa ia tidak mungkin tahu segalanya. Enggak ada yang pintar semuanya. Pasti ada kekurangan. Pasti ada orang lain yang kita tahu, yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Pasti itu. Enggak ada. Nobody's perfect yang 100%. Bisa kita anggap kita pintar, tapi mungkin di tempat orang lain kita kurang pintar. Karena ada orang lain juga pintarnya, lebih pintar daripada kita. Dan dia tidak boleh bertindak melebihi kewenangannya. Harus tahu batasan tugas-tugasnya. Jangan semua diurusin yang bukan urusannya, kan? Ya, saya bilang tadi, contohnya orang Uni langsung turun ke jemaat. Tidak ada urusan orang Uni ke jemaat. Ada conference, ada daerah. Kenapa nggak melalui conference dari daerah, kan? Nah, demikian juga orang divisi, dia langsung datang ke jemaat. Nggak boleh. Ada orang Uni dan orang
daerah. Karena secara organisasi, uni tidak punya jemaat. Yang punya jemaat adalah conference. Jadi, nggak usah sok pintar, oh aku orang uni suka-suka aku turun ke bawah. Enggak boleh begitu. Jadi, kita bukanlah orang yang bijak kalau kita melebihi kewenangan yang kita harus lakukan. Ya. Menjadi seorang pekerja dan bukan seorang yang kerjanya hanya memerintah. Ya. Jadi, kita kerja, kita show the way, how to go. Kita tunjukkan caranya. Apa yang kami lakukan, contohnya dalam pekerjaan ya, supaya kita bisa menjadi mentor, bukan menjadi bos. Ya, menjadi mentor, mungkin juga di gereja. Apalagi di Kristiani, di Kristen yang dikatakan dasarnya adalah kerendahan hati. Beda kalau kita di organisasi, mungkin dasar kita adalah kepintaran atau prestasi. Kalau pemimpin ini tidak selamanya harus prestasi. Tentunya kita harus juga punya pengetahuan, tapi pengetahuan yang didasarkan kepada kerendahan hati kepada Yesus Kristus ya. Terus kita harus mampu bekerja sama dengan orang lain dan dapat menyelesaikan tugas kita sesuai waktu yang diminta. Ini yang saya perhatikan di sini kepada pemimpin yang mempunyai misi ya. Di GC untuk pathfinding special needs itu sudah diperkenalkan sejak tahun 1978 untuk basic sign language honor. Ya. Dan dilanjutkan setelah 13 tahun kemudian ada advanced sign language honor. Saya tidak tahu di Indonesia kalau ada Kak Desi di sini atau Kak Roni Wenas, ini kita bisa sekitar 3-4 tahun terakhir ini kita sudah ada juga honor basic sign language. Kemarin saya ngikutin kelasnya, walaupun saya bukan tidak berniat, tidak rencana untuk mendapatkan honornya, tapi saya bisa belajar di sana. Itu sudah ada sejak 1978. Namun, tetapi Departemen SEN, Special Educational Needs and Disability, baru ada tahun 2015 di GC. Itu di GC 2015, yang dimulai di Departemen Anak-anak dan Rumah Tangga, dan sekarang dipindahkan ke Departemen Kesehatan. Nggak tahu kenapa dipindahkan. Ya, saya nggak tahu apakah ada kakak-kakak di sini. Pertanyaan saya sangat mendasar sekali. Cuman simple pertanyaannya. Ya. Ada berapa banyak orang muda di klub kakak-kakak, di gereja kakak-kakak yang termasuk usia klub? Mungkin usianya ini nanti saya menyesuaikan dengan diberikan oleh Kak David Panjaitan beberapa saat yang lalu. Ya, berapa dari antara anak-anak muda yang ada di gereja kakak-kakak yang tidak mengikuti kelas kepanduan? Dan kalau ada, mengapa dan di mana mereka sekarang? Ini jadi tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, ada berapa banyak anak-anak yang difabel di gereja kakak-kakak sekarang? Ya. Dan apa yang telah dilakukan? Kalau belum melakukan, kapan akan terjadi perubahan itu? Pertanyaannya, tahu nggak berapa banyak yang difabel di gereja kakak-kakak sekarang? Mungkin kalau kita kepada definisi difabel, ya definisi biasa saja sih ya. Ini saya pinjam dari, saya dapat dari Kak Raymond, Dr. Raymond Sakul dari Youth Emergency Services ya, YES Indonesia. Ya, ada begini. Pengertian difabel merupakan singkatan dari dua kata yaitu different able. Nah, different able. Artinya sekarang seorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang mengganggu atau menghambat dirinya untuk berkegiatan normal layak. Ya, normal layak. Jadi ini definisi difabel secara umum WHO, kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi. Itu dari WHO. Sehingga saya bikin kesimpulan begini, karena tadi itu difabel dari dua kata different able, dengan demikian pengertian saya tentang kaum difabel adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan baik fisik, mental, ataupun orang yang berbeda daripada orang kebanyakan, bukan orang yang memiliki kekurangan. Jadi di Eropa
dulu sempat dimulai dengan kata-kata special needs. Tapi sekarang ketika kita menyebutkan special needs kepada seorang anak atau kepada siapapun yang disable, kalau orang itu marah dan dia klaim ke polisi, kita kena denda. Jadi di Eropa tidak boleh mempergunakan kata special needs atau berkebutuhan khusus. Itu sudah tidak dibolehkan. Sekolah-sekolah pun sudah dirubah judulnya. Kita kan dulu ada juga sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Atau sekarang di sana nggak boleh. Yang di sana adalah memang ini di mereka pakai. Different able atau different talented. Itu mereka pakai di Eropa. Jadi sangat-sangat diproteksi. Karena ketika kita pakai kata-kata yang mereka cacat atau yang sejenis itu sangat negatif dan itu tidak boleh dipergunakan di Eropa. Itu yang saya tahu terakhir-terakhir ini. Jadi bukan orang yang memiliki kekurangan, tetapi mereka punya talenta yang berbeda dan melakukan kesanggupan yang lain. Ini contoh yang lain, ada saya tahu baru ini yang di luar dari yang tuli tadi, ini anak kita Gladys di klub Pancoran, Elang Pancoran, dia mengikuti kelasnya, ya terus dia sekarang sudah di kelas penyelidik, ya luar biasa, dia selalu perintis, ya namanya koreksi, kelas perintis, dia ini selalu didukung oleh pembina-pembinanya, kakak-kakaknya, dan juga kakak direkturnya, selalu memberikan perhatian khusus untuk melayani mereka, termasuk di dalam pelajaran-pelajaran. Pelajaran-pelajaran yang diberikan itu ketika memang Gladys belum bisa menulis, dia tugas yang harus ditulis, kakak-kakaknya robah ke pertanyaannya kepada pertanyaan. Jadi dia hanya tinggal memilih ABC atau warna, ya, sangat kreatif. Memang terima kasih kepada kakak-kakak dari MT Haryono, ya kakak-kakak pembinanya Gladys dan juga kakak direktur, termasuk direktur dari DKI, Pak Sibi ya, Kak Sibi, terima kasih atas kebaikannya memperhatikan anak-anak kita di DKI. Ya, mudah-mudahan akan lebih banyak anak-anak yang tertolong tadi. Ini juga saya baru dapat pelajaran dari Jawa Barat, dari klub Garuda Bandung, Kak Peti, ya mereka juga sungguh luar biasa perhatiannya kepada kakak ini, sehingga kakak ini bisa menamatkan master guide-nya dan beliau sudah ikut mengikuti kelas ambasador juga. Memang inilah perhatian-perhatian khusus yang harus kita coba lakukan. Jangan mentok di situ saja. Inilah seorang pemimpin yang mempunyai visi, yang memperhatikan, yang tidak mentok dalam satu tugas bahwa ya itu saja. Ya, sehingga ketika melihat ada kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh banyak orang lain juga, mereka memberikan perhatian khusus. Terima kasih kepada kakak-kakak di Garuda dan juga di Elang Pancoran. Terima kasih kepada direktur-direktur yang di Jawa Barat, demikian juga yang ada di DKI. Ya, semoga lebih banyak bantuan-bantuan atau perhatian yang kita berikan kepada anak-anak kita ini. Baik, kepemimpinan Kristen membutuhkan pemimpin yang efisien. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Mereka yang efisien akan bekerja sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Jadi bukan tujuan kita bikin sembarangan tujuan kita, tapi biarlah ketika kita membuat program, kita serahkan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kita percaya dan berani membagi tanggung jawab pada orang lain. Ya, jadi ketika kita sebagai pemimpin, ya itu tadi, berani, percayakan bahwa ada orang lain yang bisa, bukan cuma kita. Orang lain pun bisa melakukannya. Percaya, namun kalau masih ragu, lihat-lihat dari samping, lihat-lihat dari belakang. Tapi bukan berarti kita sendiri yang melakukannya, tapi orang lain juga bisa melakukannya, walaupun mungkin dengan supervisi. Ya. Terbuka dan mau membantu orang lain yang membutuhkannya. Ya. Inilah pemimpin Kristen. Ya. Jadi kita siap menjadi bantuan, pertolongan di mana saja juga. Itu ya Kak Julian ya. Harusnya kan banyak orang yang lebih pengalaman untuk melakukan ini, tapi saya diminta Kak Julian. Ya, terima kasih Kakak kesempatannya. Saya belajar ulang Kak Julian ya. Ya.
Jujur dalam memberikan penilaian kepada rekan kerja dan orang lain. Nah, jujur. Jadi seperti saya sudah bahas di atas tadi, jangan karena sahabat, karena saudara, karena anak teman. Jadi penilaiannya berbeda. Ada jadi anak kesayangan, ya, anak emas. Sementara ada anak bawang yang lain, padahal lebih cakep dari yang saudara kita. Tapi karena kita tidak bersaudara sama dia, apalagi nggak suka sama orang tuanya, apalagi anak ini suka lari-lari di kelas, ya kita langsung nggak suka, benci. Sehingga kebencian itu muncul ke segala aspek, termasuk pada angka-angkanya, dan sampai kepada penamatan, itu mengganggu sekali. Nggak boleh, ini bukan gaya kepemimpinan orang Kristen. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri, center eye, ya, nggak boleh. Menyediakan waktu yang cukup. Jadi ketika kita jadi pemimpin, ada kakak, ada adik-adik, atau bawahan kita bertanya, ya mari kasih waktu, siapkan waktu, ya, siapkan waktu. Itu terima kasih Kak Jimmy, ya Kak Raymond dari Yes. Mereka melakukan karena ada yang membutuhkan untuk sertifikasi, dibutuhkan untuk satu sertifikasi. Hari Minggu mereka lakukan suatu kelas yang jam 6 pagi di Jakarta Indonesia Barat, jam 7 di itu. Yang setahu saya kakak-kakak ini sepanjang hari ini masih ngikutin kelas semua. Jadi mereka kasih waktu, kasih perhatian, sungguh luar biasa dan sangat rendah hati. Ya, jangan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya, nggak ada. Kalau sudah ada peraturannya, kita ikutin aturan-aturan, aturan main yang sudah ditetapkan. Itulah pemimpin-pemimpin yang efisien. Yang berikut adalah pemimpin Kristen membutuhkan pemimpin yang mempersatukan. Ini luar biasa. Jadi seorang pemimpin Kristen adalah seorang pemimpin yang mampu membangun persatuan dengan orang lain dalam organisasi yang dipimpinnya, internal, tapi juga dengan orang lain di luar lingkungannya, eksternal. Ya. Karena itu hal-hal yang harus ada dalam diri seorang pemimpin yang mempersatukan itu ialah memiliki kasih yang kuat. Ya. Dia mampu mengendalikan diri dari emosinya. Ya. Dia jadi pemersatu, jadi lem ya untuk klubnya, lem untuk sahabat-sahabatnya. Dia selalu berbuat baik bagi orang lain. Memiliki integritas jati diri yang baik, bersahabat, dan bergembira. Inilah ciri-ciri kepemimpinan Kristen yang membutuhkan menjadikan pemimpin yang suka mempersatukan orang lain. Jadi tidak menjadi pemecah belah, tidak menjadi sumber gosip, ya. Tidak boleh sebagai pemimpin kita harus menjadi sumber informasi yang positif, bukan menjadi gossiping, tetapi biarlah kita menjadi gospeling dalam dalam kepemimpinan kita. Jadi pikir sangat jelas apa yang disampaikan di sini. Samping itu ini juga harus jauhkan diri dari kebiasaan memfitnah, ya, dan bicara kesalahan orang lain, ya, buangkan itu. Jadi jangan suka cemburu, ya, jangan suka iri hati, jangan suka sombong dan angkuh. Itu bukanlah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen. Kita harus boleh menjadi pemimpin Kristen yang rendah hati, yang selalu mengutamakan Yesus di dalam kehidupan ini. Ini hanya sebahagian saja. Ini hanya basicnya, ini hanya idealnya. Yang lainnya boleh kakak-kakak tambahkan. Yang lainnya masih banyak segudang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang kita. Tetapi biarlah ini menjadi yang minimum dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen. Ketika kakak-kakak dan saya menjadi pemimpin di jemaat kita, menjadi pemimpin di klub kita, minimum ini boleh menjadi acuan bagi kita semuanya. Dan biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam tugas yang dipercayakan kepada kita. Sekian dari saya, terima kasih sudah ikut mendengarkan. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada hostnya, kepada pimpinan acara ini adalah Kak Julian. Saya kembalikan kepada Kak Julian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.
Terima kasih Kak. Aduh, nggak enak kalau saya manggilnya Kak. Saya biasanya manggilnya Bang. Jadi terima kasih Bang Amir atas pemaparan materinya. Ini luar biasa ya. Memang ternyata tuntunan itu nggak salah kalau misalnya kita memilih Bang Amir untuk mengajarkan tentang leadership, karena ternyata bagus ya. Saya sendiri merasa, loh ini kan nggak ada yang saya kasih. Jadi kadang-kadang saya melihat, oh berarti Bang Amir mengembangkannya, dan itu luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bang Amir atas pemaparannya, materinya yang sudah diberikan. Dan seperti biasa Bang Amir, kita akan membuka ruang tanya jawab. Dan inilah satu ujian bagi kita, satu ujian bagi pemateri, bagaimana bisakah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari para pembina yang ada di Indonesia. Gitu. Tanpa membuang waktu, kita akan membuka ruang tanya jawab kita seperti biasa. Satu sesi adalah 3 pertanyaan. Jadi kakak-kakak yang mau bertanya silakan raise hand-nya, atau boleh di chatting, nanti Kak Jimmy atau kakak-kakak lain bisa lihat. Saya juga akan melihat kalau misalnya ada chatting atau dari ini. Oke, Kak Roli Sakul yang pertama. Kak Roli Sakul, ada lagi? Kalau baru Kak Roli Sakul. Dan kami minta nanti Bang Amir untuk menyampaikan. Kak Rerupati yang kedua. Julian, ya. Kak Rerupati yang kedua. Nanti ada yang ketiga ada. Kak Roli Sakul, boleh di-unmute. Saya cari dulu Kak Roli Sakul. Gimana tadi Kak Roli Sakul? Baik, terima kasih. Oke, silakan Kak Roli. Izin Kak Amir, terima kasih banyak untuk materinya. Kak Amir, pertanyaan saya itu sebenarnya begini. Kami pimpinan contohnya di jemaat, ya. Kemudian tanpa pemberitahuan kasus ini terjadi. Tiba-tiba ada pimpinan dari Uni, saya tidak mau sebut, ada di sebuah klub atau ada di sebuah jemaat. Karena koneksi. Bagaimana kami menjelaskannya pada Pathfinder saat mereka bertanya? Mungkin itu sesimpel itu aja Kak pertanyaannya. Oke, untuk itu jika ada pimpinan higher organisasi yang datang ke dalam satu jemaat, levelnya misalnya lebih tinggi daripada daerah, bagaimana kita menjelaskan secara manualnya atau secara struktur aplikasinya kepada Pathfinder. Itu dulu ya, sebentar ya. Terus Kak Rerupati, silakan di-unmute. Kak Rey, silakan. Oke. Kak Amir. Yes, Kak. Boleh enggak kedarahan kekerasan di daerah atau sifat kekerasan di daerah atau kebiasaan di daerah itu merubah kepemimpinan seseorang atau enggak? Ya. Karena ini kami orang Ambon, kami melihat ya, Kak Yulian minta maaf, kami orang Ambon, kami melihat itu pimpinan-pimpinan jemaat di
daerah itu di Maluku itu keras-keras memang. Apalagi Kaliase dan Seram udah keras. Ya, apakah karakter itu bisa dirubah? Dirubah oleh karena pembelajaran atau bisa enggak ya, Kak? Tolong jawabannya. Berarti karakter satu daerah apakah bisa dirubah sesuai dengan Ya, karakter kepemimpinan, Pak. Kristen, Karakter ya. atau kepemimpinan satu daerah apakah bisa dirubah sesuai dengan karakter kepemimpinan Ya. Kristen. Ya. Gitu. Oke ya, Gitu. Kak Rey. Oke, tadi saya lihat ada Kak Jimmy angkat tangan. Ini bahaya kalau Kak Jimmy bisa angkat tangan. Hah? Kak Jimmy angkat tangan atau Kak Aritonang? Oke, Kak Aritonang dulu ya. Silakan. Silakan Kak Game di Aritonang. Sebentar. Udah bisa di-unmute, Kak? Iya, baru bisa di-unmute. Suara saya kedengeran kayak? Ya, Kedengeran. Oke. Selamat sore buat kakak-kakak sekalian dan buat Bang Amir, karena saya juga biasa manggil Bang Amir. Terima kasih untuk materinya. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan yang mengganjal sebetulnya, Bang Amir. Yang pertama, mungkin menyambung dari pertanyaan dari Kak Rey Rupati ya. Saya dulu ketika menjadi siswa Pathfinder, kegiatan seri itu masih sering dilakukan, Kak Amir. Ya kan, yang dan masih saya rasakan. Tapi ketika saya menjadi seorang pembina, Master Guide, kegiatan seri itu udah luntur dan akhirnya mengikis kedisiplinan dari anak-anak Pathfinder kita. Agak sedih sebetulnya Bang Amir melihatnya. Dan itu adalah faktor dari orang tua dan mungkin beberapa ketua. Jadi faktornya yang membuat kita para pembina muda tertahankan, Bang Amir. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah apa yang mesti kita ambil sebagai Master Guide, terutama yang saya lihat, saya sebagai pembina muda di sini, sebagai Master Guide yang muda, yang saya lihat teman-teman saya yang muda akhirnya menggantungkan kacu Master Guide-nya untuk tidak aktif kembali ke Bang Amir. Jadi bagaimana langkah kita untuk bisa menarik mereka dan mengajak kembali, ada kemauan mereka saat mereka menjadi siswa Pathfinder untuk mengambil Master Guide, dan identitas dia sebagai Master Guide itu dipakai di jemaat kita masing-masing. Udah itu aja pertanyaan. Terima kasih Bang. Oke. Oke. Untuk sesi yang pertama kita tutup. Kita akan dengarkan jawaban dari Bang Amir. Yang pertama dari Kak Roli Takul, jika ada pimpinan dari UNI datang ke satu jemaat tanpa pemberitahuan dan lain-lainnya, bagaimana kita sebagai pembina menjelaskannya kepada adik-adik kita di Pathfinder bahwa hal itu salah. Nah, seperti itu ya. Silakan. Gitu ya, Kak Roli ya. Ya, Kak Roli itu. Yang kedua, itu tadi yang Kak Rey sampaikan. Bagaimana merubah satu sikap pemimpin yang apalah itu tadi ya, saya lupa. Yang agak Silakan keras. Ya. Yang agak keras, bisa dirubah nggak dengan kepemimpinan Kristen yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Amir, rendah hati, jujur dan lain-lain sebagainya. Itu bersama dengan tadi. Bagaimana kedisiplinan, masalah disiplin sebenarnya sudah dibicarakan minggu lalu ya. Harusnya kita bisa skip yang ini mengenai kedisiplinan di jemaat. Tentang seri-seri itu biasanya udah tapi yang kedua itu bagaimana Master Guide yang menggantungkan kacu Master Guide-nya dan memutuskan tidak aktif kembali, tidak aktif di dalam kegiatan Pathfindering karena masalah yang tadi ketua jemaatnya atau pemimpin-pemimpin yang berada di jemaatnya. Itu Kak Amir. Ya. Silakan Kak. Terima kasih kakak-kakak untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya sampaikan kepada kakak-kakak ada beberapa yang bertanya di chat. Maaf saya nggak bisa jawab pribadi. Can I ask, apakah saya bisa bertanya? Silakan kakak-kakak bertanya. Dikirim aja karena Kak Julian akan catat pertanyaannya. Atau nanti bertanya juga langsung. Kedua, saya bukanlah ahli. Nah, gitu ya Kak Julian ya, saya bukan ahli. Kak Jimmy,
Saya pikir banyak di sini kakak-kakak yang lebih pinter atau yang lebih tahu, lebih pengalaman. Seandainya nanti ada pertanyaan saya yang kurang tepat, mari kita bantu ya Kak ya. Kita sama-sama jawab ya, karena ini kan sama-sama untuk kita. Saya hanya bicara berdasarkan pengalaman. Ya. Yang pertama Kak Roli, itu struktur organisasi kita jelas sekali. Bahwa setiap orang dari higher organization turun ke jemaat harus izin dari daerahnya. Itu jelas. Makanya saya bilang tadi, ketika saya pemimpin di Uni, harusnya saya nggak boleh lakukan itu. Saya harusnya nggak mau lakukan itu. Saya bilang tadi, jangankan Uni, tingkat GC datang ke jemaat kami MT Haryono. Itu saya tidak izinkan jalan sendiri. Saya jaga mereka, saya jaga adik-adik saya. Ini saya kasih tahu, aturannya adalah kita ke conference dulu, kasih tahu bahwa ada rencana seperti ini. Jadi biarlah conference yang memberitahukan ke Uni dan ke divisi masalah itu. Dan itu organisasi. Jadi adik-adik kita pun kemarin kan, saya pikir Kak Jimmy ada pelajaran organisasi juga ya Kak ya, waktu yang awal-awal itu ya, bagaimana harus disampaikan bahwa adik-adik kita Pathfinder harus mengerti itu. Kayak saya bilang tadi Kak, Uni, saya GC Kak, saudara lagi pula kan, bukan cuma sahabat. Tapi enggak, kita harus ikutin aturan itu, ada aturan kita adalah gereja yang mempunyai peraturan, Yesus juga adalah Yesus yang berperaturan. Kita sampaikan kepada mereka bahwa aturan itu ada gitu loh. Dan kedua, sampaikan pelan-pelan kepada pimpinan itu. Pak, harusnya seperti ini. Jangan suka-sukamu. Nah, kalau kita mau boikot, Uni pun boleh kita boikot, Kak. Karena Uni kalau datang ke jemaat, dia nggak punya jemaat. Harusnya izin dari apa? Dari conference. Mungkin itu dulu yang pertama, nanti bisa kita lanjut lagi. Kare, mungkin kalau masalah emosi, orang Batak kalah kali sama Ambonnya. Ambon lebih bersemangat kalau bicaranya. Kalau orang Batak memang semangat juga, kalah juga gitu. Kalau saya diskusi di rumah sama papa saya, tetangga bilang, wah itu berkelahi dalam rumah itu. Kata. Padahal kami ketawa-ketawa. Ya. Tapi saya pikir begini, masalah karakter dan watak itu tidak mudah kita rubah. Tapi ketika kita sampaikan, ketika dia menjadi pemimpin Kristen, dia harus mampu mengikuti metode Yesus. Harus mampu melihat metode Yesus. Dan ketika tidak mampu melakukan metode Yesus itu, saya pernah dapat pengalaman dari seorang pendeta yang pernah melayani di daerah apa di sana, bukan Timor sih, yang apa Kak Julian yang pernah ke sana itu orang aduh lupa saya. Tapi pendeta tantang begini, kalau kamu berantem terus kau jangan jadi Advent katanya gitu. Keluar kau dari gereja ini kalau itu tujuanmu berantem terus. Mari kita tunjukkan sifat kekristenan kita tunjukkan sikap daripada Yesus. Kita bawa biasanya kalau ini bawakan dalam doa lah ya tentunya. Kalau kita bawakan dalam doa mudah-mudahan berubah karena itu bisa terjadi. Tapi kita bisa banyak belajar dari anak-anak kita. Kita sampaikan pelajaran-pelajaran, kita tunjukkan bahwa kita bukan di organisasi gereja, kita adalah di organisasi gereja dan gereja itu yang ditunjukkan adalah kasih. Ya, dengan kasih kita bisa bekerja sama. Dengan kasih kita juga boleh membimbing dan menuntun jemaat kita. Bagaimana kita menuntun jemaat kita kalau kita marah-marah terus kerja kita? Nggak mungkin mereka bisa bertobat ya Kak ya. Mudah-mudahan, tapi memang karakter sulit. Saya juga dulu gitu, Kak Julian tahu ini siapa saya. Dulu waktu saya di PA, apa-apa langsung serobot sana-sini. Tapi dengan waktu berjalan, ternyata mengerti. Setelah mengerti bahwa yang kita layani adalah Tuhan, dan kita adalah pimpinan untuk di tempat pekerjaan Tuhan, Yesuslah yang menjadi apa? Yang menjadi contoh kita. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Rey ya. Saya tahu nggak puas, tapi nanti kalau ada yang punya pengalaman, tolong bagi-bagi dulu lah sama saya ya. Kita sama-sama belajar. Oke, Kak Gustaf ini dari MT. Terima kasih Kak Gustaf. Kamu adalah great. You are great. Benar. Gustaf ini pembina anak saya Gladys. Ya, pembina anak saya.
Dia sangat luar biasa. Makanya sebenarnya apa yang disampaikan itu adalah pengalaman pribadinya. Sangat kecewa melihat apa yang terjadi di gereja yang susah diajak kerjasama. Yang mungkin dialami banyak pembina kita, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kakak-kakak yang lain. Intervensi terjadi dari orang tua. Apalagi kalau orang tua itu sudah duduk di majelis, apalagi ketua. Ketika anaknya tidak pernah hadir atau jarang-jarang hadir, tidak memenuhi 50%, pembina-pembina seperti Kak Gustaf ini tidak mengizinkan untuk mendapatkan PIN di penamatan, mereka diserang sana sini, Jadi ini yang terjadi sehingga anak-anak muda banyak merasa diserang oleh orang tua karena mereka berlaku jujur. Nah, tergantung pendetanya. Ketika itu dilaporkan sama pendeta jemaat kami nggak akan bantu orang tua itu. Dia bilang, ajar anakmu hadir. Nah, bahkan pendeta membantu anak-anak muda sekarang, klub, ya tuntutan klub termasuk harus hadir di PA. Jadi anak-anak yang bisa rajin datang di klub, ya rajin membuat tugas, tapi kalau nggak rajin datang di kebaktian PA, fail. Itu dibikin sama ini pendetanya. Sama juga pendeta dulu, pendeta yang sebelumnya, mungkin Pak Julian masih ingat pendeta Lingga, ya almarhum Lingga. Ketika ada master guide, disuruh tugas, menolak, oleh karena nggak siap, besok-besok master guide-nya dicabut sama dia. Saya nggak mau dengar ada master guide-nya mengatakan, saya tidak siap memimpin kebaktian. Tidak siap ini, nggak ada. Master guide has to be ready. Itu ini. Jadi tergantung pendetanya juga. Jadi jangan sampai Kak Gustaf yang gantung ini ya, gantung kacu ya Kak Gustaf ya, nggak boleh ya. Anakku masih butuh pertolonganmu. Ya mudah-mudahan sudah terjawab sebagian. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Itu dulu yang saya tahu. Mari kita saling mengisi. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Pendeta David Panjaitan. Mungkin bisa memberikan tanggapan untuk 3 pertanyaan ini, Pendeta David Panjaitan. Luar biasa. Silakan Kak, silakan di-unmute. Kalau ada pertanyaan, ada tambahan. Pasti ada dong. Tolong dong Kak David. Silakan Kak. Waduh, atau mungkin lagi keluar ya. Kapten David bisa, atau saya sebelum Pendeta David mungkin saya juga memberikan pengalaman dan berdasarkan kepemimpinan yang ada. Memang banyak yang terjadi, apalagi akhir-akhir ini, banyak yang terjadi overlapping antara kepemimpinan. Kalau kita baca, memang tidak semua pemimpin levelnya direktur, baik itu di jemaat, di daerah maupun di uni, yang membaca administrasi manual Pathfinder maupun Adventure. Jadi kadang-kadang overlapping. Yang terjadi yang di Jakarta, yang saya rasakan di Jakarta adalah Pendeta David Sibi sampai marah karena ada surat yang di grup direktur tanpa Pendeta David Sibi mengetahuinya terlebih dahulu, atau Pendeta David Sibi belum menerima surat dari uni, tiba-tiba yang dari uni karena memang kedekatan dengan direktur uni langsung dibelas ke grup direktur, langsung rame. Sementara saya saat itu memang berposisinya sebagai koordinator, saya bilang saya belum terima dari direktur. Yang terjadi adalah saya yang diserang. Nah itu biasa terjadi di dunia Advent, tapi ya biarlah itu terjadi. Yang kedua mengenai perpindahan, saya kalau pergi ke Toraja waktu pertama kali saya pergi ke Toraja untuk menjadi narasumber, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Amir, saya berkoordinasi dengan Direktur PA daerah, waktu itu Pendeta Daniel Rampen. Kemudian saya datang ke Pendeta David Panjaitan, saat itu Direktur Pemuda Advent di Indonesia Kawasan Barat, untuk memberikan rekomendasi saya pemateri untuk di Master Guide Convention daerah Luwu Tanah Toraja. Jadi saya sampaikan, saya berikan suratnya kepada Pendeta Stephen Salenti saat itu, Direktur baru turun lagi ke Toraja.
baru mereka ACC dan saya bisa datang ke sana. Seperti itulah alurnya. Begitu juga pada saat IMT di Sentani Jayapura, saya tidak mau mengajar. Walaupun saya diminta untuk mengajar, saya tidak mau mengajar karena tugas saya hanya mengantarkan, saya hanya kurir lah ke sana untuk mengantarkan bahan-bahan IMT. Tapi kalau mau memberikan pengalaman-pengalaman silakan. Itu yang Kak Roli, Kak siapa di situ. Walaupun ada Pendeta Hugo di situ, berikan ini. Saya bilang saya tidak mau ngambil kelas karena sudah ditentukan saya mengambil kelas baris berbaris, tapi saya tidak mau ngambil karena apa? Karena tidak ada legalitas saya dari Conference DKI Jakarta maupun dari Uni Indonesia Kawasan Barat maupun ke Uni Indonesia Kawasan Timur. Nah, seperti itulah yang harusnya dilakukan oleh para pemimpin jika lintas uni. Kalau lintas daerah juga bisa, tapi ya cukup di level uninya sendiri. Seperti itu ya Kak Roli untuk menjawab. Kalau masalah Kak Re, waduh, ini saya untungnya saya memang orang Seram, orang Ambon, tapi saya lahir besar di Jakarta, jadi saya tidak seperti itu. Tapi kalau pada saat saya pergi ke sana, memang kaget-kaget saya sebagai orang Jawa. Saya sangat sakit hati kalau mereka bicara, karena kalau bisa di musik, kita biasanya mulai dari do, mereka langsung Langsung sol. mi, langsung sol, langsung si gitu, langsung do tinggi. Kita masih do rendah, mereka sudah do tinggi, jadi 3 oktav. Itu sudah normalnya Kak. Jadi kalau saya, oh ya sudahlah, mereka sudah normalnya begitu. Begitu juga dengan saya lebih banyak bergaul dengan orang Batak. Emang seperti itulah orang Batak. Jadi mau ngomong apa ya? Kita harus terima, dan kadang-kadang bukan karena kekerasan mereka, tapi karena ketegasannya aja. Dan mereka itu belak-belakan kalau bicara. Dan itu saya saksikan sendiri waktu saya pergi pulang kampung ke daerah Seram, tuh saya keliling daerah Seram Barat. Gitu. Terima kasih, itu aja pengalaman saya. Mungkin Pendeta David Sibi sudah bisa. Saya sudah minta untuk unmute tapi nggak bisa juga. Oke, kalau enggak, mari kita lanjut ke yang kedua. Ke sesi yang kedua ini ada 2 nama, yaitu Kak Hilda dengan Kak Christian Kamagi. Kak Hilda terlebih dahulu, silakan Kak Hilda. Kak Hilda boleh di unmute. Sebentar saya cari Kak Hilda. Oke, Kak Hilda silakan. Saya? Ya bisa Kak, silakan Kak. Oke. Terima kasih untuk kesempatan. Senang sekali mendapat materi dari Kak Amir. Jadi bukan kebetulan saya sedang menyiapkan pembelajaran pelatihan untuk IMT kedua. Tiba-tiba dapat berita dari Kak Jimmy bahwa ada pelatihan jam 4. Terima kasih Kak Jimmy sudah mengingatkan, dan saya lihat Kak Amir memberikan materinya. Nah, terinspirasi dengan apa yang dikatakan Kak Amir, bahwa seorang pemimpin itu dia harus ada integritas dalam diri ini dan berani menegur pimpinan atau sesama pembina. Nah, bagaimana saya sebagai pembina melihat perlu untuk ditegur. Tetapi kita sudah melewati pelatihan-pelatihan bagaimana menegur itu. Yang dilatih oleh Yesus adalah 4 mata. Nah, bagaimana menegur pembina yang belak-belakan di hadapan umum? Itu kan tidak etis. Walaupun memang itu pembina, sesama pembina itu bersalah. Tapi caranya di depan umum. Bagaimana saya sebagai teman pembina menegur dia dengan cara itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Hilda. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana menegur seseorang, baik itu pimpinan maupun teman, agar tidak di depan umum. Seperti itu ya Kak. Nah, atau bagaimanalah trik-trik dan tipsnya Kak Bang Amir. Kemudian kita call dulu Kak Carlos Kamagi.
teman saya, Christian Carlos Kamagi. Silakan Kak. Sebentar saya cek lagi. Ya, silakan Kak Carlos. Belum di unmute ya. Baik, terima kasih Kak Julian, Kak Amir materinya, juga kakak-kakak yang lain telah memberikan masukan dan pertanyaan yang begitu bagus untuk penambahan-penambahan dan wawasan pengalaman buat kita semua. Di sini saya ada pertanyaan berkaitan dengan kepemimpinan, tentunya agar para pathfinder kita sendiri tidak boleh dikatakan singkatnya jenuh, atau mereka bisa melihat pemimpin yang lain dengan dukungan dari pemimpin daerah-daerah setempat atau dari beberapa tempat di jemaat lain. Ada sistem random, kalau boleh Kak Julian dibuatkan schedule seperti itu. Jadi materi ini yang bisa dilihat oleh Facebook mungkin hanya beberapa. Padahal bagus, sudah live di Facebook. Terus kalau untuk di Zoom hanya beberapa kita saja. Jika ada sistem random, Pathfinder ini akan lihat, oh iya ya, pemimpin ini bicara begini, ternyata pemimpin yang itu bilangnya begini juga. Jadi seperti ada dukungan gitu. Kalau bisa mungkin seperti itu, ada random seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Kak Julian. Oke, kasih, bagaimana? Oke Kak, baru 2 tadi yang untuk sesi yang kedua. Silakan Kak Bang Amir ya untuk menjawabnya. Silakan Bang. Oke, yang pertama, makasih Kak Hilda pertanyaannya, luar biasa. Bagus-bagus pertanyaannya, saya senang. Karena kita berbagi pengalaman ya. Dulu, kalau saya nggak suka langsung saya tegur. Tuh Kak Julian tahu persis itu. Tegur dia. Nggak mau tahu siapa. Kalau salah saya tegur gitu. Tapi dengan waktu berjalan, saya belajar. Banyak belajar. 4 mata, lakuin. Nggak bisa. Dengan cara-cara nggak bisa. Tentunya di atas segalanya doa ya. Kita nggak usah bicarakan dulu itu. Itu kalau nggak berdoa melakukan itu pasti salah lah. Kalau kedua. Apa yang saya lakukan, saya ajak dulu ngobrol lagi. Jadi habis PA, habis apa, saya ajak, mungkin bukan secara berempat lagi. Saya ajak mungkin teman yang dekatnya, habis PA itu kita makan malam. Kita duduk di sebelah dia. Saya belum bicarakan apa-apa di situ. Masih saya diam-diam saja. Cuman sedikit-sedikit disinggung. Cari tahu apa sih masalah dia sehingga dia seperti itu. Nah, next adalah yang paling penting. Dan ini harus dilakukan. Saya melawat ke rumahnya. Dan bicara di rumahnya. Saya tunjukkan kesedihan saya. Kalau dia masih begitu, Yesus menangis. Saya pun menangis. Saya minta tolong sama dia. Untuk dia bisa merubah sikapnya dia. Dan biasanya itu berhasil Kak Ilda. Biasanya berhasil. Biasanya baru makan malam itu sudah selesai masalah. Tapi kalaupun itu tidak, dengan doa kita datang ke rumahnya, kita melawat, kita ceritain masalahnya, apa risikonya, apa yang terjadi dengan sikap dia seperti itu. Kerugian yang dialami oleh anak-anak kita, dan kerugian yang dialami oleh gereja. Terlebih kerugian yang dialami oleh dia, karena dia jadi pendendam, dia jadi pemarah. Harusnya dia menjadi peranah. Itu yang pengalaman yang saya lakukan. Yang kedua mungkin itu ke Kak Julian ya kali ya, ayah Kak Carlos. Apa tadi pertanyaan kayaknya masalah bagaimana ini supaya di-share rundown-nya ya, kira-kira begitu kan ya, kepada panitia kayaknya Kak Carlos, bukan ya? Atau saya salah mengerti pertanyaan Kak Christian Carlos? Artinya pengumuman begini harusnya di-share keluar gitu ya Kak, ya benar kan? Gimana Kak Christian? Apa Kak Julian lagi sibuk dia, terima telepon.
Kak Christian bisa unmute dulu, apa mungkin saya salah mengerti pertanyaannya? Ya Kak Julian, maaf, pertanyaan kedua itu ke panitia ya, ke Kak Julian ya. Oh, Untuk men-share daripada program ini, memberitahukan rundown daripada program-program ke klub-klub atau mungkin melalui Facebook atau melalui apa gitu. ya baik Kak. Untuk yang menjawab hal itu, kita memang kasih program agak sulit untuk mencari pemateri seperti sekaliber Kak Amir memang. Kami juga harus merolling para master guide yang bersedia menjadi narasumber gitu. Jadi PSI berusaha mencari narasumber yang mempunyai kualitas yang baik gitu. Baik Bu dari segi memang punya kapasitas yang mumpuni untuk itu. Jadi untuk leadership memang kami di otak saya pada saat siapa yang mau ngajar leadership yaitu Kak Amir. Ya, untuk masalah ini baru berjalan sampai tanggal 12 Juli. Setelah 12 Juli kami harus searching lagi materi-materi apa yang menarik bagi kakak-kakak pembina. Makanya kami minta kakak-kakak pembina di Indonesia juga memberikan masukan kepada kami materi apa yang harus kami berikan supaya kami bisa mencari instrukturnya atau pematerinya seperti itu Kak Christian ya. Jadi kami juga punya YouTube, cuma masih belum berjalan karena sekali kami melakukan sesi ini itu 500 mega sekali jalan 2 jam. Kalau kami masukkan ke YouTube, bayangkan Kak Jimmy yang merekam terusnya harus masukkan ke YouTube itu 500 mega itu kuotanya lumayan. Kakak-kakak mohon maaf keterbatasan dana kami yang memang nggak bisa kuotanya itu nggak ini. Oke, itu aja dulu Kak Christian. Di tengah keterbatasan kami berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu saja Kak. Amin. Oke. Tadi Kak Hilda sudah ya? Atau Kak Hilda mau ada tanya pertanyaan berikut, nggak apa-apa, coba mungkin. Ada Kak Pian Poso. Kak Pian Poso ini yang dari mana nih? Saya kurang tahu. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Kakak-kakak kalau bisa kasih nama lengkapnya. Kak Pian Apele, Kak Pian Poso. Pian keren. Ini bahaya ini. Oke, silakan Kak Pian. Oke, baik. Selamat sore buat kakak-kakak andalan semua. Sore kakak. Kak Pian masih bisa di-unmute Kak Pian. Nggak kedengaran suaranya masih. Iya, oke. Saya baru pulang dari Bandung tadi. Di perjalanan saya ikuti terus ini materi ini. Walaupun ada beberapa menit yang saya tidak sempat perhatikan karena memperhatikan jalan. Ya. Tapi di sini menarik sekali. Kenapa? Ini ternyata ada hubungannya dengan materi ini, ada hubungannya dengan yang saya alami. Makanya saya mau bertanya. Jadi yang terjadi di waktu-waktu yang lalu adalah saya coba menerapkan mengenai kepemimpinan untuk memberikan contoh kepada adik-adik Pathfinder. Sesuai dengan pertanyaan tadi mengenai dulunya ada seri, sekarang tidak. Di klub kami, itu memang kalau untuk hari Sabat memang tidak ada seri. Tapi kalau kelas di hari Minggu, itu ada. Bagaimana adik-adik Pathfinder ini supaya tidak lari, artinya mereka jadi tetap berada di klub itu mengikuti kelas, bukan takut karena seri. Sebelum dapat seri itu kami kasih persetujuan, dan persetujuan itu sebelum dapat seri itu saya kasih contoh seri yang baik itu seperti apa. Jadi saya kasih contoh. Jadi mereka mengikuti contoh yang saya berikan. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah antara kakak-kakak pembina yang ada di dalam klub kami. Kenapa? Kasus ini adalah pada waktu kita review adik-adik Pathfinder yang layak ditamatkan dan tidak ditamatkan. Saya sebagai pemimpin di
klub itu, saya bilang, wah ini kayaknya dia materi yang dia ikuti itu tidak sampai 80%. Jadi dia kayaknya belum bisa ditamatkan. Nah, kakak pembina yang lain bilang, nggak apa, emang kalau nggak ditamatkan nggak akan masuk surga. Jadi si kakak pembina yang satu ini berpikir bahwa nggak apa-apa, tamatkan aja. Nah, sedangkan dari ketua jemaat juga mengambil referensi bahwa ya udah kalau usianya sudah harus berpindah ke kelas yang berikut, ya udah ikutin aja, nggak usah ditahan-tahan. Nah, sehingga di situ terjadi kecemburuan kepada sesama adik Pathfinder. Oh, kok dia nggak ikut-ikut kelas, tapi kok dia naik, kok dia ini, kami yang dapat seri hari Minggu harus masuk kelas ini, kami kok ini sama dengan dia. Nah, jadi bagaimana tindakan sebagai kita sebagai seorang pemimpin ya untuk menghadapi kasus seperti itu. Itu mungkin pertanyaan dari saya, Kak Amir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan lainnya? Tadi yang itu hitungan yang sesi yang kedua itu yang pertanyaan ketiga dari Kak Fian Apel itu, Kak. Jadi langsung dijawab saja. Langsung aja. Oke. Di sini masih ada kan Kak Gustaf dari MT Haryono ya, Kak Gustaf. Bantu saya kalau saya salah. Ya. Pengalaman kami di MT Haryono, seri itu tetap berjalan kapan-kapan saja. Tapi bukan berarti kalau seri sudah jalan dia bebas tugas, tidak. Karena seri itu adalah memang adalah punishment untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Ya, salah satu contoh, dia datang terlambat ke baris berbaris. Itu ya. Kalau kita mulai jam 3, ditunggu 5 menit, dia terlambat datang, dia dapat seri. Tapi bukan cuma serinya dapat, poinnya juga dia berkurang. Nah, poin berkurang. Ya, itu terjadi. Lantas apa yang saya lihat begini Kak Fian atau kakak-kakak yang lain. Ada salah pengertian di antara kita di klub. Mungkin dikoreksi saya kalau salah ya Kak Jimmy, Kak Julian, atau kakak-kakak yang lain, kalau ada Kak Direktur di sini, Kak Cibi. Perlu penjelasan kepada adik-adik kita bahwa penamatan itu beda sama penamatan di sekolah. Penamatan bukan berarti naik kelas. Karena di kita, sesuai umur, dia harus naik kelas. Tetapi yang tidak terjadi adalah bahwa dia tidak dapat PIN. Kan begitu. Ketika dia kelasnya naik, PIN-nya ditahan. Karena dia belum selesaikan. Jadi bisa saja dia kelasnya sudah naik bilanglah dulu di kelas 5, ya, tapi PIN kelas 4-nya nggak dikasih. Kan gitu yang terjadi Kak Fian. Sama juga, ketika kita mau naik master guide, ya, kan bisa-bisa saja dia sudah tuntutannya mau ngapain lagi? Dia ulangin aja di kelas CMG. Tapi ketika ada pelantikan, dia nggak dilantik. Nggak dikasih. Pelantikan itu kan sama dengan, pelantikan masanya sama dengan pemberian, dia punya dia punya kacu kan. Kacu dia dari itu berubah menjadi master guide. Nah, sama juga gitu. Jadi ketika anak-anak ini mau naik kelas, boleh saja, tapi PIN-nya tidak dikasih. Karena dia tidak dapat, belum menyelesaikan. Nah, kecuali nanti dia setelah ikutin di kelas yang berikut, dia tuntutannya diselesaikan, bisa saja nanti untuk penamatan berikutnya dia dapat 2 PIN sekaligus. Itu yang kami lakukan di klub kami. Itu yang saya mengerti. Mungkin ada kalau Kak Gustaf bisa bantu kali sebagai pembina. Tapi itulah yang kami lakukan. Pengertian saya gitu. Jadi pengertian naik kelas itu bukanlah tinggal gitu loh. Jadi pengertian naik kelas sama kita bahwa kamu boleh ngikutin kelas berikut, tapi karena tuntutanmu nggak selesai, maka PIN-nya saya tidak kasih. Itu aja mungkin ininya. Tambahannya Kak Fian. Jadi harus diperjelas juga arti daripada naik kelas itu di klub kita. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, silahkan. Terima kasih Kak Amir. Jadi saya tergelitik untuk mengomentari tentang seri-seri. Karena Kak Fian dengan Kak Gustaf itu salah satu anggota MGR. Kalau di MGR, saya dikenal sebagai tatip nasional.
tata tertib nasional yang biasanya memberikan seri-seri gitu. Jadi sebenarnya seri itu untuk apa sih? Hukuman yang diberikan seri-seri itu sebenarnya untuk apa? Itu yang harusnya supaya kan mengingatkan supaya jangan terjadi kesalahan. Kalau misalnya terlambat ya mengingatkan supaya jangan terlambat lagi. Hanya seperti itu. Mungkin yang kakak-kakak yang lain, oh seri supaya sehat, supaya ini, tidak, bukan itu. Itu bukan itu salah satu yang ekses yang tapi yang pertama adalah mengingatkan bahwa adik-adik Pathfinder telah melakukan kesalahan dan jangan diulangi lagi di kemudian hari. Yang menjadi salah adalah teladan yang tadi yang sudah diberikan. Bagaimana adik-adik bisa menjadikan kakak-kakak jadi teladan kalau misalnya disuruh datang jam 9, kakak pembina juga datangnya jam 10. Atau seperti ini, kelas ruang pembina dimulai jam 3, tapi dimulainya nanti jam 4. Nah, itu bukan teladan yang baik. Jadi kakak-kakak berikanlah teladan yang baik. Kalau kakak-kakak datang disuruh jam 3, semua pembina harus datang jam 3 atau bahkan sebelumnya, 15 menit sebelumnya. Seperti itu, supaya menunjukkan teladan, sehingga nggak ada lagi adik-adik yang merasa, karena adik-adik ini melihat kakak-kakaknya. Ini mungkin yang di Kak Gustaf juga harus perhatikan, Kak Fian juga perhatikan. Mungkin Kak Fian mungkin datangnya jam 7 tepat, sesuai dengan perjanjian. Tapi ada kakak yang lain yang datangnya terlambat, tapi tidak kena hukuman. Semua kakak-kakak, kalau saya di MGR itu, kalau ada rapat MGR, kalau tidak datang tepat waktu, berarti kena hukuman, kena seri, 1 seri 10 kali push up. Tapi kalau saya yang telat datang, berarti saya 2 kalinya push up-nya. Seperti itu. Karena saya memberikan tata tertib tersebut. Itu Kak Sumarau udah tahu itu. Pak Ferdinand Sumarau udah tahu kalau misalnya kami berdua datang telat, berarti kami 2 kali lipat hukumannya daripada yang diberikan. Seperti itu. Jadi kalau masalahnya masalah teladan aja, kalau masalah seri itu ada teladan. Kalau kakak-kakak datangnya tidak telat, pasti mereka akan datangnya tidak telat. Kalau kakak-kakak baik, pasti mereka akan baik di Pathfindernya. Kalau misalnya masalah tadi orang tua, itu tadi sudah dijelaskan, udah pasti itu Bang Amir sampaikan bahwa ada salah kaprah di level pembina, bahwa harus ditamat ini kancingnya tidak boleh ditamatkan karena 80% tidak mencapai 80%, tidak ditamatkan, tidak, semua harus naik berdasarkan faktor umur. Yang di-cut itu adalah pada saat dia master guide. Di faktor umur, kalau 10 tahun dia harus kelas sahabat, kelas umur 11 tahun dia harus di kelas teman. Supaya apa? Itu ada faktor psikologi. Kalau kita belajar tentang IMT dan PBTC, itu ada faktor psikologi supaya dia tidak merasa tersendiri atau terasa dianaktirikan. Itu satu. Yang kedua, pada pembina harus memberikan encourage, memberikan motivasi supaya anak tersebut mau menyelesaikan tugas yang tidak, supaya sama-sama dilantiknya, dan tunjukkan kepada adik-adik yang lain bahwa anak tersebut yang tidak mendapat pin teman atau tidak, cuma tidak naik, nggak dapat pinnya, tapi semuanya naik, hanya tidak dapat pinnya, tapi anak itu mengejar ketertinggalannya. Masalah ketertinggalan itu banyak faktor. Saya melihat dia tidak suka dengan orang tuanya, dia melakukan protes kepada orang tuanya, itu banyak faktor yang harusnya pembina tahu. Melawan orang tua, tidak diizinkan pacaran misalnya, dia tidak mau ikut kelas karena tidak diizinkan pacaran. Nah, itu saya temukan. Jadi kakak-kakak harus lihat akar masalahnya. Kenapa anak ini menjadi malas, dari tadinya rajin jadi malas, dari tadinya ini, kakak-kakak pembina harus lihat seperti itu. Kak David Panjaitan mungkin ada tambahan. Kak David Panjaitan, silakan Kak David Panjaitan. Selamat sore Bang Amir, thank you Bang. Halo Bang Amir, thank you materinya. Oke, saya akan menanggapi paling tidak ada 3 pertanyaan tadi ya. Pertama, level uni. Kebetulan saya pernah menjadi direktur pemuda level uni. Nggak tahu Bang Amir ingat atau tidak, berapa kali saya diminta untuk mengadakan penamatan
di MT Haryono, walaupun saya anggota Jemaat MT Haryono, dalam hal ini kedatangan saya ke MT Haryono adalah official tugas. Jadi saya selalu katakan kepada tim, ya, tolong informasikan kegiatan ini ke conference, waktu itu Pendeta Daniel Rampen, dan biarlah melalui Pendeta Daniel Rampen. Karena saya datang ke MT Haryono sebagai Direktur PA Uni. Nah, pernah juga saya diminta melantik, setelah saya tidak menjadi Direktur PA Uni, saya diminta melantik pelantikan PA. Tetap saya katakan, walaupun saya bukan Direktur PA Uni, saya sebagai anggota Gereja MT Haryono, tolong informasikan ini kepada Pendeta David Sibi. Kalau ada Pendeta David Sibi di sini mungkin ingat. Kenapa? Karena itu adalah hak mereka untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka. Jadi kalau ada, saya tidak mau sebutkan personnya, person by person, tapi saya akan sebutkan institusinya lah ya, mungkin itu istilah, kalau salah tolong dikoreksi Bang Amir. Seharusnya mereka mengerti struktur organisasi. Tetapi ya kalaupun ada yang hal seperti itu, mereka datang dari prinsip, loh kan saya orang Uni, bisa masuk kemana saja. Ya benar, dari sistem itu mungkin bisa. Tapi dalam hal ini, ya kami sebagai orang Uni harus itulah buktinya humble. Ya, buktinya humble ya. Humble bahwa ada struktur prosedural yang perlu diikuti. Kecuali ada hal-hal urgent, accidental, Uni bisa langsung turun kemana? Ke jemaat. Tapi itu istilahnya tongkat terakhir lah ya. Itu tongkat yang terakhir. Tapi idealnya adalah harus sepengetahuan conference itu adalah struktur organisasi. Kalau saya punya istilah adalah kulo nuwun lah, saling menghargai lah, kan begitu. Perlu hubungan baik tetap dijaga dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, saya dengar ada tadi masalah Kak Jul, orang Ambon apa segala macam ya. Hati-hati jangan rasial lah ya. Saya mau katakan begini. Tegas bukan berarti suara keras. Galak tidak sama dengan tegas. Tegas itu adalah dia berjalan di rule yang sudah ada, itu tegas. Nah, cara menyampaikannya itu sesuai dengan karakter dan jiwa masing-masing. Ya. Saya memang orang Batak, Bang Amir orang Batak juga. Orang Batak pun terkenal dengan ngomongnya ceplas-ceplos. Tapi kalau saya ngomong sama Kak Julian, dia selalu bilang, lu gak kayak orang Batak, lu kayak orang Jawa, tapi lu susah belok, katanya. Ya, jadi kembali, ini bukan masalah sukuisme, bukan. Oke, tadi pertanyaan, apakah bisa berubah? Di tangan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil untuk bisa berubah. Asal kita mau untuk Untuk dirubah. Itu anjuran. Siapapun itu bisa dirubah. Contohnya, Petrus itu lebih hebat dari orang Batak, itu karakternya loh. Ya. Karena saya orang Batak, saya nggak tahu apakah seperti orang Ambon. Petrus nggak tahu saya karena saya tidak tahu karakter orang Batak. Tapi Petrus menurut pengamatan saya, sepengetahuan yang saya pelajari, jauh seperti orang Batak. Apa Bang Amir? Si tuluk matani horbo ya. Iya. Bahasa sederhananya adalah nyolok mata kerbau. Saya sering katakan hati-hati nyolok mata kerbau, disepak lu sama kaki belakangnya lu. Ya kan? Itu saya punya istilah saja. Jadi teman-teman, tegas tidak identik dengan kasar dan keras. Ya, suara keras tidak identik dengan tegas. Tegas itu adalah firm di aturan main kita. Kalau boleh saya katakan mengambil contoh, maaf saudara-saudara bukan politis, pemimpin negara kita sekarang Bapak Presiden Jokowi itu orangnya tegas. Walaupun dia selalu menyampaikan, tapi rule-nya itu diikuti. Itu orang, maaf kalau saya ambil contoh dari dunia. Lalu yang berikutnya, ini Bang, agak kurang enak juga Bang tentang gereja kita nih Bang. Kok pada gantung kacu? Tapi begini teman-teman ya, saya tidak membela sana-sini, tidak. Saya melihat secara objektif. Pertama, dari satu sisi, para pemimpin gereja berjiwa besar lah.
kan begitu. Kalau memang kita tidak tahu sesuatu hal, mengakulah tidak tahu, kan begitu. Lalu bagi para kita master guide, nggak usahlah terlalu gampang gantung kacu ya, nggak usahlah ya itu. Karena begini teman-teman, kalaupun kita gantung kacu itu tidak menyelesaikan masalah, justru itu akan menimbulkan masalah apa? Masalah baru. Hal yang terbaik adalah approach, ya. Hal yang terbaik adalah pendekatan yang walaupun tidak mudah, ini tidak mudah, ya. Ini tidak mudah, bukan satu hal yang seperti membalikan telapak tangan. Karena begini, teman-teman sekalian, Bang Amir, saya belum terlalu lama menjadi pendeta, baru 26 tahun. Ya, 26 tahun. Pengamatan saya adalah seperti ini, pengamatannya bukan survei, beda. Pada waktu seseorang dipilih menjadi pemimpin gereja, mereka dianggap dan menganggap tahu aturan gereja. Karena begitu dipilih kan, kita langsung katakan, wah, saudara kan pemimpin gereja, tahu dong peraturan, padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi, kembali, ini adalah kasus di MT Haryono, saya pikir biarlah internal mereka yang menyelesaikan, internal kami lah ya Bang ya. Ya, siap. Internal kami lah ya. Kita juga orang tuanya kan Kak. Kita juga. Tapi sepengetahuan saya ya, kita sebagai orang tua lebih legowo lah. Orang tua saya maksudnya adalah pemimpin gereja ya, lebih legowo lah ya. Lalu yang berikutnya ya enggak usah terlalu mudah lah kan gantungkan kacu. Karena saya enggak tahu kapan Kak Julian bikin materi goal of pathfindering itu apa. Ya, saya tidak tahu kapan. Maksud saya begini teman-teman. Tujuan daripada kegiatan pathfindering itu adalah untuk mengeksiskan kita sebagai seorang master guide atau kita mau melit anak-anak pathfinder ini kepada satu titik di mana mereka bisa berdiri apa? Berdiri sendiri. Karena salah satu fungsi daripada master guide adalah kita menjadi contoh, lalu kita menjadi mentor mereka sehingga mereka bisa firm berdiri sendiri sehingga mereka bisa dikatakan di satu ketika menjadi seorang apa? Master guide. Itu saya punya pandangan Kak Julian dan Bang Amir. Maaf kalau ada yang tidak berkenan. Karena terus terang saya tidak ikuti semua, tapi 3 hal ini yang saya tangkap tadi ikuti. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Pendeta David Panjaitan. Seperti biasa memang agak-agak ini orang Batak yang agak Jawa-Jawa Kak Are ya, kalau ada Kak Are ini agak-agak kejawa-jawaan ini karena lebih lama di Jawa Barat daripada di Batak sana. Jadi memang bisa masuk, inilah karakter yang berbeda dari mantan direktur pemuda kita. Oke. Ada lagi yang mau bertanya kakak-kakak? Kalau tidak ada, kalau ada silakan raise, kalau tidak ada kita cukupkan kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas semua masukan. Oh, ada yang bertanya, Kak Martial. Silakan Kak Martial. Sebentar. Kak Martial, silakan di-unmute. Oke, baik, terima kasih Kakak untuk kesempatan. Terima kasih juga Bang Amir yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, yang memotivasi. Saya ini ada pertanyaan, Kak. Menurut Kakak, apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan oleh lingkungan? Kalau kita juga belajar, kan itu ada orang punya karakter, kolerik, yang katanya baik untuk jadi pemimpin. Kalau flegmatik, katanya dia jadi pengikut. Nah, jadi bagaimana? Lalu begini, Kak, ini ada kasus di beberapa jemaat saya begini. Untuk jadi pemimpin rohani, ada orang yang kurang kaya tanda kutip, tapi dia orang itu setia, rajin berpuluhan dan memiliki pembawaan yang baik. Nah, di lain pihak ada juga orang yang suka memimpin, yang mantanlah menjabat pimpinan jemaat. Nah, ketika terjadi pemilihan, saya lihat orang yang memang kerohaniannya baik ini kalah sama orang yang lebih cakap berbicara, lebih cakap itu. Nah, saya bingung bagaimana solusi untuk menghadapinya. Lalu sorry Kak, yang ketiga terakhir ini di klub. Ketika kami memberikan tugas untuk seorang adik pathfinder untuk menjadi pemimpin, kadang-kala ada dua masalah. Yang pertama, ketika di dalam satu kelompok ada 2 orang yang ingin jadi pemimpin.
Jadi ketika saya menunjuk ke satu orang, kayak satu orang ini menjadi bawahan, jadi ogah-ogahan, jadi ogah-ogahan. Nah, sebaliknya kalau dia jadi pemimpin, yang satu yang jadi ogah-ogahan. Lalu yang kedua, ada orang yang kita lihat kompeten untuk jadi pemimpin, tapi dia kurang pede. Kamu aja lah, aduh saya mau gini. Tapi kalau kita lihat dia mengatur teman-temannya sangat baik. Nah, bagaimana itu, Kak, mungkin cara menghadapinya? Terima kasih, Kak. Aduh, Silakan Kak Amir. ini jadi apa namanya? Jadi minder nih. Pimpinan-pimpinan banyak di sini soalnya. Tapi Mohon maaf, Kak, ini. nggak apa-apa. Pemimpin bisa saja juga dibawa dari lahir. Maksudnya bukan dibawa lahir. Memang itu sudah menjadi bakat. Tapi bukan berarti pemimpin itu nggak bisa dilatih. Ya. Banyak teman-teman waktu dulu SMA sampai SMA pun dia diam-diam. Contoh, kalau saya mau sebut nama lah dulu, ya. Pimpinan kita di Indonesia Barat, Pak Burken itu teman sekelas saya. Tapi waktu di SMA itu nggak kedengaran suaranya. Tapi dialah termasuk pemimpin yang top kan. Kalau kayak Pendeta Hotman Sinaga sudah dari SMA ketahuan kalau dia akan bakal jadi pemimpin. Iya. Harismanya kan begitu ya. Itulah maksudnya. Jadi bukan berarti tidak bisa dilatih, terlatih. Kedua, pemimpin itu bisa juga menjadi pemimpin gereja rohani, itu menjadi murid Yesus. Ya. Murid-murid Yesus itu nggak ada yang jadi pemimpin dari awalnya, tapi Tuhan pilih mereka. Kalau Tuhan mau dia jadi pemimpin, ya dipilih Tuhan. Itu kenapa Tuhan pilih? Tuhan tahu siapa yang dipilih jadi pemimpin, tapi saya percaya ada hubungannya dengan kerendahan hati. Ya. Kalau orang yang tidak rendah hati akan susah menjadi pemimpin. Dan pada umumnya nggak lama bertahan untuk menjadi pemimpin yang tidak rendah hati. Apalagi model sekarang, pemimpin itu bukan bos, tetapi pemimpin itu mentor. My friend, seseorang yang bisa menunjukkan how deep is the water, ya, the water, ya. Jadi kalau kita menyeberang kali, saya selalu bilang sama staf saya di kantor, ayo kita seberangin kalinya, Pak, itu gejolak air di bawah ini keras dan dalam. So, mari kita turun ke air, saya turun ke air sama mereka, saya tunjukin, memang kadang-kadang sampai di leher ya, sampai di segini, tapi ternyata ombak di bawah itu nggak terlalu deras, jadi masih bisa kita seberangin. Jadi mereka akan menyeberangin karena ketika saya turun ke kali, mereka lihat saya bisa kok seberangin, masa lo lebih mudah nggak bisa, kira-kira begitu. Tuh, saya pikir. Nah ke berikut tadi yang dua pilihannya, anak mau jadi pemimpin atau apa kalau nggak salah ya Kak Marcel ya. Yang kedua Kak, yang di kasus di gereja sih, ada yang orang biasa-biasa, tapi dia ruangannya bagus. Nah, bagaimana Kak? Jadi saya tidak tahu bagaimana pengalaman kakak masuk di ruang pemilihan. Ya, sering sekali kita masuk ruang pemilihan, kita sudah punya catatan-catatan. Ya, nggak tahu kalau catatan itu kita bikin sendiri atau catatan itu dipengaruhi oleh sahabat kita ketika teman-teman panitia pemilih lain. Itu berbeda, ya, berbeda. Tapi saya percaya orang yang rendah hati itu sering dipakai Tuhan. Dan orang yang mau show off tadi, itu biasa dalam kepemimpinannya kurang berhasil. Nah, saya pikir itu pengalaman kita. Karena namanya pekerjaan Tuhan ini tidak bisa oleh karena kekuatan kita, seperti kita pelajarin tadi. Harus ada yang humble dan ini. Justru apa yang sering terjadi, yang paling parah terjadi adalah ketika terpilih orang yang biasa-biasa tadi, yang rendah hati, maka akan terjadilah pergumulan di hasil panitia pemilih, kan begitu? Ya, biasa. Nah, justru yang paling parah itu panitia pemilih itu sendiri membuat keributan ketika dibacakan di majelis, kan, di jemaat gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak puas, padahal dia panitia pemilih, nggak boleh ribut dong biasanya. Tapi itu terjadi, saya pikir. Jadi kalau Tuhan mau, Pak Kak, itu Tuhan pakai kita, dia akan tunjukkan jalannya. Tuhan akan pakai orang-orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Jadi bisa saja yang tadi juga dia siap dipakai Tuhan, dia coba kan, dia coba dipakai sama Tuhan, nah terjadi ternyata dia bisa berubah di situ. Kayak pendeta David bilang tadi kan, bisa saja mungkin yang keras-keras suara ini setelah dia jadi pimpinan, ya dia merasakan ternyata pelayanan saya adalah pelayanan untuk Tuhan. Jadi suaranya, nada suaranya dari sol diturunkan jadi mi, pelan-pelan jadi do gitu kali ya, mungkin itu yang itu. Nah pengalaman saya untuk dua pilihan,
ketika yang satu merasa mundur, saya kasih tugas yang baru. Jadi saya minta 2 pimpinan. Artinya tugasnya mungkin bukan 2 pimpinan, kalau pimpinan harus 1, tapi kasih tugas yang baru kepada yang satu lagi. Entah apa bentuknya, ya. Tapi ada orang yang mau namanya dituliskan menjadi anggota apa namanya? Bukan anggota majelis, tidak selama harus majelis. Maksudnya dia mau bahwa nama itu recognize oleh jemaat. Jadi ditulis bahwa dia adalah panitia misalnya, panitia apa gitu loh ya, misalnya kalau panitia KKR, dia mau namanya juga termasuk di situ. Masukin aja panitia, tapi jadi apa gitu, tapi fungsinya mungkin akan sama. Saya pikir hal-hal begitu biasa. Kenapa? Kita harus lihat bahwa keinginan mereka melayani itu sangat tinggi dan itu harus dilayani. Jangan sampai mereka gantung reket atau gantung kacu gara-gara keinginan dia tuh nggak diingini, kecuali keinginan dia negatif, boleh kita tahan. Tapi selama negatif, selama keinginan dia menjadi memimpin atau melayani itu positif, kita kasih tugas yang baru dalam bentuk yang bahasa yang baru lah, walaupun tugasnya sama. Saya pikir begitu. Itu pengalaman saya. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa tambahkan. Silakan. Ada Kak Raymond, silakan Kak Raymond untuk menambahkan. Kak Raymond ada di chat. Menambahkan, silakan Kak Raymond. Sebentar Kak. Boleh Iya, terima kasih Kak Amir. Karena karena saya tadi selesai tugas baru saya bisa buka. Ya, materinya sangat bagus. Pertama betul membahas kepemimpinan. Terima kasih juga penyampaian dari Pendeta David, juga keluhan dari Kak Hilda dan teman-teman sekalian. Yang saya mau garis bawahi adalah sebagai servant leadership, kita harus tahu ada satu prinsip umum alam semesta yang mengatakan kepemimpinan hamba tidak akan pernah dicapai, tidak akan pernah tercapai tanpa pengorbanan. Amin. Yang kedua, perdebatan tidak pernah memenangkan jiwa orang. Ya. Jadi kalau kita melihat anak-anak Pathfinder kita melihat sesama pembina kita, coba kita terapkan servant leadership. Tetapi ada prinsip yang ketiga juga yang alam semesta yang tidak bisa salah. Yesus tidak pernah mengizinkan umatnya membiarkan jika ada orang yang akan celaka dan tetap dibiarkan. Jadi dalam kondisi emergensi tetap Anda harus bertindak. Mungkin agak kasar, agak keras, saya tidak tahu. Tapi harus selamatkan dia. Jadi, kalau kita melihat pemimpin kita, sorry, mungkin direktur saya atau apa, saya melihat sudah menyimpang, saya akan ketemu dia. Pasti. Saya sudah berdoa sepanjang malam, Tuhan saya mau ketemu Pak Direktur. Pasti saya akan ketemu. Seperti begitu. Jadi, sebagai pemimpin, kita harus rela ditegur. Apalagi kalau sudah tahu-tahu jelas-jelas saya salah, karena kalau saya celakakan, itu umat sekian banyak akan jadi korban. Ada prinsip yang tidak boleh salah, yaitu Tuhan Allah harus disembah. Dan penyembahan kepada Tuhan tidak pernah bisa sembarangan. Cuma itu saja, Kak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Raymond. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Kak Raymond. Terima kasih. Ini sudah ada yang minta boleh di-share nanti materinya. Kami akan share itu di grup Facebook saya, kakak-kakak yang lain bisa dengar. Kak Amir boleh share PPT-nya, nanti kami akan ubah ke PDF. Siap. Supaya tidak karena banyak master guide yang kami temukan adalah yang mengcopy kemudian menyatakan bahwa itu bukan punyanya dia sendiri, padahal mulai dari desain dan lain hasilnya itu adalah punya orang lain. Jadi ada ya paling tidak seperti kata Pendeta David Klonuwun lah. Oh, ini saya ambil dari materinya Kak Amir. Tapi kami akan
tolong di-share, nanti kami akan bantu untuk ini bentuknya seperti itu supaya tidak bisa di copy atau dinyatakan sebagai milik orang lain seperti itu, Kak Amir. Oke, kakak-kakak, kalau saya pikir sudah cukup ya, kita sudah hampir 2 jam kita Tadi telat 15 menit, Kak. ya. Oke, berarti 1 jam 45 menit sudah bertemu, dan ini memang ini yang saya suka dari Bang Amir, dia lugas, susah untuk mempertanyakan, ada kelemahannya itu susah melihatnya. Ternyata apa semuanya itu sudah betul itu semua yang sudah disampaikan oleh Kak Amir. Hanya masalah tadi, masalah pengalaman kita yang sering ditanyakan dan kita bisa sharing, karena di ruang pembina ini kita tidak bisa mengambil satu keputusan seperti di MGC atau keputusan dari level uni daerah, itu tidak bisa ambil, karena ini hanya ruang bincang-bincang pembina, bagaimana kita saling sharing, saling menguatkan pembina di Indonesia. Waduh, ada pertanyaan terakhir ini ya, Kak Ureke dari Jakarta. Terakhir. Oke, silakan Kak Ureke dari Jakarta. Silakan Kak. Sebentar. Belum di unmute. Sudah, silakan. Oke. Selamat sore semua. Sore Kak Ike. Menarik sekali ini Kak Amir, ini pelajaran yang selalu, sebenarnya pelajaran yang sering sekali ya, tapi setiap kali saya mengikuti pelajaran tentang kepemimpinan ini selalu ada hal-hal baru yang kita bisa dengar gitu. Dan terima kasih tadi Kak Amir, bukan cuman sih, itu mengingatkan sekali bahwa sebagai seorang pimpinan continuous, harus terus belajar. Karena dan tadi saya senang setiap kali Kak Amir membawakan materi, kata yang selalu Kak Amir tidak pernah lupakan adalah rendah hati. Kita tidak bisa belajar berkorban, bahkan kita tidak akan bisa berkorban kalau kerendahan hati itu enggak ada. Rendah hati bukan berarti rendah diri, tetapi rendah hati itu akan menjaga kita sehingga sebagai pimpinan kita bisa tahu. Karena kalau menurut saya ukuran seorang pimpinan yang baik adalah pimpinan yang bisa merasakan ada kejanggalan atau pimpinan yang bisa sensitif. Kadang ini ada hubungannya dengan tadi Kak Ray bilang, dari pelajaran-pelajaran kepemimpinan, sebenarnya ini pelajaran yang saya dambakan, tapi juga kalau kayak lagu benci tapi rindu. Karena setiap kali ada pelajaran kepemimpinan selalu kayaknya dikorek lagi. Dan buat saya secara pribadi, pelajaran-pelajaran kepemimpinan itu selalu mengajarkan kita semua tentunya bahwa menjadi pimpinan itu nggak gampang, nggak cuma modal duit, nggak cuma modal, walaupun dia punya karunia, kalau dia nggak punya lutut yang kuat, maka jangan pernahlah bermimpi jadi pimpinan gitu. Karena kenapa kita selalu bermasalah dengan kepemimpinan? Karena sudah ada lingkaran setan. Pimpinan itu biasa tidak terlatih mau jadi pimpinan. Akhirnya setelah dia jadi pimpinan tidak memberikan contoh yang baik. Dan itu terus terulang-ulang, lingkaran setan ini terus terulang, sehingga organisasi kita yang sangat bagus secara teori kepemimpinan, bahkan servant leadership yang dunia baru sekarang akui, sedangkan kita orang Advent khususnya sudah tahu dari dulu bagaimana cara Yesus, bukan lagi servant leadership, sudah lebih dari itu. Tetapi karena itu tadi kuncinya kerendahan hati dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sebagai pimpinan kadang ada kata-kata kita yang menyakiti orang lain, dan karena kita tidak terdidik dan kita tidak biasa menerima kritikan, kita merasa itu wajar saja, walaupun itu kan baik, saya tegur dia. Buat saya seorang pimpinan bukan seorang yang kasar, bahkan dari kata-katanya pun ketika dia harus menegur, itu dia doa enggak. Gitu. Karena menurut saya seorang pimpinan yang menegur dengan kasar itu menunjukkan arogansinya. Sebenarnya measurement-nya sangat sederhana. Kalau ada sampai kata-kata kita yang menyakiti, berarti kita mesti datang lagi sama Tuhan Yesus untuk minta kita dilatih lagi jadi seorang pemimpin yang baik. Amin.
Thank Amin. you Kak Julian, Kak Amir, God bless you. Makasih tambahannya Kak Ike. Oke, terima kasih ya Kak Rike dari Jakarta. Terima kasih kakak-kakak semua. Kita akan Kak menutup Julian, kegiatan ini. maaf, Ya, itu silakan. kayaknya ada satu lagi tambahan kayaknya dari Kak Tommy kayaknya. Mungkin ada yang mau kasih masukan kali. Oh, kalau saya bacanya boleh menambah pengetahuan. Terima kasih sudah menambah pengetahuan. Oh, gitu. oke. Saya pikir boleh menambah. Oke, sorry. Oke. Ya, kita akan tutup. Terima kasih semua kakak-kakak yang sudah mengikuti kegiatan Pathfinder South Indonesia Pak di ruang pembina. Jangan lupa minggu depan seharusnya adalah Pendeta David Panjaitan tentang tujuan dari Pathfinder. Tapi Pendeta David TV kan Pendeta Panjaitan menyatakan nanti tanggal 12 karena minggu pertama di Juni ini seharusnya Kak Noldi, nanti saya akan hubungi Kak Noldi untuk tentang etika Pathfinder. Pathfinder etik ya. Kita akan bicara Pathfinder etik minggu depan dengan Kak Noldi. Nanti saya hubungi karena ada dua yang memang harus dihubungi. Terima kasih kakak-kakak. Boleh Kak Amir untuk kita doa tutup. Oke. Ada permintaan sesi doa foto nanti habis doa ya. Baik Kak. Ya, oke. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa pengasih, Bapa penyayang, sungguh kami berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami telah menyelesaikan sesi pelajaran kami pada malam hari ini mengenai kepemimpinan yang ideal untuk melakukan pekerjaan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pelajaran yang telah disampaikan, biarlah itu menjadi pengetahuan yang baru, dan bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi boleh menjadi kami pergunakan untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang sanggup dikritik, pemimpin yang punya visi dan misi jauh ke depan, terlebih pemimpin yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam tugas-tugas kepemimpinan yang dipercayakan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami memiliki sharing session ini. Semuanya Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah berikan teknologi dan signal yang baik sehingga berjalan dengan lancar. Hamba berdoa juga untuk pimpinan-pimpinan di PSI dan untuk melakukan hal-hal yang berikutnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kak Julian di sini, ada Kak Jimmy dan Kak David Panjaitan dan yang lain-lain. Timnya juga diberkati semua di dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati semua peserta kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biar itu boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan, mendatangkan berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang melimpah yang telah kami nikmati dan yang kami akan tetap nikmati bersama pada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Boleh Kak Jimmy atur kita untuk sesi foto bersama? Oke. Boleh kita ambil ya foto. Boleh ambil foto. Boleh dibuka dulu videonya. Saya boleh foto. Iya. Oke. 1, 2. Boleh senyumnya? 1, 2, 3.